미션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggita Uzara dengan NIM A510240291. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini kita akan belajar mengenai dua fungsi penting yang ada di Excel, yaitu VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Dua fungsi ini sangat berguna dalam mengolah dan mencari data, khususnya jika kita bekerja dengan banyak data seperti data siswa, nilai, atau informasi lainnya di dunia pendidikan. Dengan menggunakan rumus-rumus ini, kita bisa mencari informasi secara cepat, tepat, dan efisien, tanpa harus mengecek manual satu persatu. Sangat cocok bagi guru, staf administrasi sekolah, dan juga mahasiswa seperti kita yang sedang belajar data manajemen. Yuk kita langsung ke tutorialnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi Microsoft Excel. Di sini kita bisa membuat dulu data-datanya, tapi saya sudah menyiapkan dua template, yaitu template VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Kita mulai dari VLOOKUP dulu ya teman-teman. Di sini kita dapat melihat ada dua tabel, yaitu tabel soal dan tabel bantu atau tabel referensi. VLOOKUP adalah singkatan dari vertical lookup, artinya dia mencari data secara vertikal dari atas ke bawah. Pada tabel soal VLOOKUP, kita diminta untuk mencari nama, nilai matematika, dan nilai IPA dari kode yang sudah ditentukan. Dengan menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP, lalu diaktifkan dengan membuka kurung, lalu memasukkan lookup value. Lookup value adalah sel acuan kita dalam menentukan nama, yaitu adalah kode. Lalu koma. Tabel array-nya kita cukup blok dari isi kolom pada tabel bantu. Lalu kunci dengan menekan tombol F4 pada kursor. Koma. Call index namanya itu ada pada kolom keberapa. Karena kita ingin memasukkan kolom nama, maka kita memasukkan kolom kedua. Koma. Terakhir, untuk range lookup-nya kita pakainya yang false, atau kalau kita mau ganti dengan 0 juga boleh. Tutup kurung lalu enter. Tarik kursor ke bawah untuk melihat semua namanya. Masukkan juga rumus yang sama ke dalam kolom matematika, seperti sama dengan VLOOKUP, lalu masukkan value-nya yaitu kode, tabel array-nya yaitu kolom pada tabel referensi, lalu kunci dengan F4, full index namanya itu adalah kolom matematika, yaitu kolom ketiga, lalu masukkan false, tutup kurung, dan enter. Tarik ke bawah untuk melihat semua data-datanya. Sama dengan matematika, masukkan sama dengan VLOOKUP, buka kurung, masukkan lookup value-nya, kode, koma, table array-nya isi dari kolom referensi, kunci dengan F4, full index namanya IPA adalah urutan keempat, kita tulis saja 4. Lalu pilih yang false. Tutup kurung lalu enter. Tarik ke bawah untuk melihat semua datanya. Selanjutnya, kita ke HLOOKUP. HLOOKUP adalah singkatan dari horizontal lookup, yang artinya kita mencari data mendatar dari kiri ke kanan. Pada HLOOKUP, kita diminta untuk mencari nama, nilai matematika, dan IPA berdasarkan kode yang telah ditentukan.
dengan menggunakan rumus sama dengan H lookup buka kurung. Pada lookup value-nya kita memasukkan kode, koma, tabel array-nya adalah isi dari tabel, lalu kita kunci dengan F4, koma, row index name-nya adalah kolom kedua yaitu nama ada di kolom kedua, kita masukkan 2, koma, kita menggunakan false atau 0 juga bisa. Tutup kurung, lalu enter. Tarik ke bawah untuk melihat semua hasilnya. Lakukan yang sama pada matematika, sama dengan H lookup buka kurung, lookup value-nya, masukkan kode, koma, tabel array memasukkan isi dari tabel referensi, lalu dikunci dengan F4, koma, row index name-nya kita memasukkan matematika ada di tabel nomor 3, jadi kita masukkan 3, koma, range lookup-nya kita masukkan false, tutup kurung, lalu enter. Tarik ke bawah untuk melihat semua hasilnya. Sama seperti yang lainnya, sama dengan H lookup buka kurung, lookup value memasukkan kode, koma, tabel array-nya memasukkan isi dari tabel referensi, lalu dikunci dengan F4, koma, row index name-nya IPA ada di urutan kolom nomor 4, lalu kita masukkan 4, koma, range lookup-nya kita menggunakan false, tutup kurung, enter. Tarik ke bawah untuk melihat semua hasilnya. Terima kasih telah menyimak video tutorial HLOOKUP dan VLOOKUP ini hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua, khususnya dalam menggunakan Microsoft Excel untuk keperluan akademik maupun administrasi di lingkungan sekolah. Sebagai guru di masa depan, kita dituntut tidak hanya menguasai materi pelajaran, tetapi juga teknologi yang membantu proses pembelajaran dan mengelola data. Jadi jangan ragu untuk terus berlatih menggunakan fitur-fitur Excel yang lain juga ya teman-teman. Dan terima kasih, sampai jumpa.